Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah ibu, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta yang ibu banggakan. Bertemu lagi dengan ibu walaupun tanpa tatap muka dalam materi hudud. Seperti yang sudah ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu, hudud itu adalah segala bentuk hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang memang dilarang dalam syariat selain perbuatan pembunuhan dan penganiayaan. Yang termasuk dalam jaraimul hudud ada zina, minuman keras, qadhaf, mencuri, menyamun, merampok, dan merompak. Materi zina sudah ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan pada kesempatan ini ibu akan bahas tentang meminum minuman keras atau khamr, qadhaf, mencuri, menyamun, merampok, dan merompak. Baiklah anak-anakku, apa yang dimaksud dengan qadhaf? Qadhaf itu secara bahasa artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Sedangkan menurut istilah, qadhaf itu adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Dengan istilah lain yang lebih spesifik, qadhaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang yang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang baik-baik yang muslim, balik, berakal, dan mampu untuk melakukan persetubuhan dinisbatkan kepada perbuatan zina. Artinya, qadhaf itu adalah menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, sementara yang dituduhnya itu adalah orang yang baik-baik. Ya, tentu saja ini dilarang dalam syariat. Kemudian, apa hukum qadhaf? Qadhaf itu merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Di antara dalil yang menegaskan keharaman qadhaf itu adalah yang pertama dalam Quran surat An-Nur ayat 23, Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Nauzubillah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ijtanibu sab'ab mubiqat. Qalu, ya Rasulullah, wa mahunna? Qala asyirku billah wasihru wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Nabi ditanya, apa saja perkara itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang sah menurut syara, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh zina wanita baik-baik yang tak pernah ingat berbuat keji lagi beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah yang menjadi dasar hukum dilarangnya melakukan perbuatan qadhaf. Kemudian, apa had atau hukuman bagi pelaku qadhaf? Had atau hukuman bagi pelaku qadhaf adalah cambuk, didera, dijilid, dipecut, ya, atau dipukul sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak, karena memang hukuman budak itu setengah hukuman dari orang yang merdeka. Jadi had qadhaf itu adalah 80 kali cambukan, ya, bagi yang merdeka dan 40 kali bagi hamba sahaya atau budak. Kemudian, apa yang menjadi syarat-syarat berlakunya had qadhaf? Nah, syarat-syarat berlakunya had qadhaf, yang pertama, tertuduh berzina adalah muhson. Nah, pengertian muhson dalam qadhaf itu berbeda dengan muhson dalam masalah zina. Kalau dalam qadhaf, muhson itu adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Sedangkan muhson dalam pembahasan zina itu adalah seseorang yang sudah pernah menikah. Jadi, syaratnya diberlakukan had qadhaf yang pertama adalah orang yang dituduh berzina itu adalah orang yang baik-baik. Gitu. Yang kedua, penuduhnya balik dan berakal. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai dengan aturan syara, di mana saksi dalam kasus qadhaf ini adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa
penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau adanya pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Jadi orang yang dituduh itu dia mempunyai 2 orang saksi laki-laki yang adil yang menyatakan bahwa dia sudah dituduh, begitu ya. Maka itu bisa menetapkan had qadhaf. Atau si penuduhnya sendiri mengakui bahwa dia memang sudah menuduh orang lain berbuat zina, begitu. Kemudian, apakah bisa had qadhaf itu gugur? Nah, gugurnya had qadhaf itu adalah jika salah satu dari 3 hal di bawah ini terjadi. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Jadi penuduhnya itu dia tidak semata-mata menuduh, tapi dia memang punya saksi 4 orang laki-laki yang adil, berarti dia memang benar-benar telah berzina. Maka ini bisa menggugurkan had qadhaf baginya. Yang kedua adalah dengan li'an, sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 orang saksi yang adil. Jadi kalau seorang suami dia melihat istrinya berbuat zina, tapi dia tidak punya 4 orang saksi, maka ini adalah bisa dengan li'an. Jadi suami itu bersumpah sebanyak 4 kali. Demi Allah istri saya sudah berzina. Demi Allah istri saya sudah berzina. Diucapkan sampai 4 kali, kemudian dia mengatakan, dan jika saya berbohong, saya siap mendapatkan laknat dari Allah. Nah itu disebutnya adalah li'an. Nah, sumpah seorang suami ini atau li'an ini, maka itu bisa menggugurkan had qadhaf bagi suami. Kemudian yang ketiga, tertuduhnya memaafkan. Jadi orang yang dituduh itu memaafkan terhadap si pelakunya. Ini juga bisa menggugurkan had qadhaf. Lalu apa hikmah dilarangnya melakukan qadhaf? Timbulnya efek negatif yang dimunculkan qadhaf itu adalah tentu saja bisa mencemarkan nama baik orang yang dituduh dan juga bisa menjatuhkan harga diri dan kehormatannya di masyarakat. Nah, makanya Islam mengharamkan dan menetapkan had bagi pelakunya. Hikmahnya adalah yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Nah, ini adalah diantaranya hikmah adanya had bagi pelaku qadhaf. Kemudian selanjutnya adalah yang termasuk jaraimul hudud adalah meminum minuman keras atau khamr. Apa yang dimaksud dengan khamr? Secara bahasa, khamr itu artinya adalah penutup akal. Sedangkan menurut istilah, khamr itu segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Nah, berpijak dari pengertian di atas, cakupan khamr itu tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi, baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar, maka itu dikatakan khamr. Misalnya mengkonsumsi ganja, heroin, obat bius, narkoba, kemudian juga yang lainnya misalkan ngelem. Pokoknya apapun itu yang dikonsumsi, baik bentuknya makanan, minuman atau yang lainnya dan membuat mabuk, maka itu adalah dikategorikan khamr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibni Umar qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Rawahu Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Nah, artinya dari Ibnu Umar ia berkata tiap-tiap yang memabukkan itu disebut khamr. Jadi yang memabukkan itu disebut khamr dan tiap-tiap khamr hukumnya haram. Jadi setiap yang memabukkan apapun itu jenisnya baik berupa makanan maupun minuman maka hukumnya adalah haram. Kemudian apa hukum minum minuman keras? Hukum minuman keras, meminum minuman keras atau khamr tentu saja termasuk dosa besar dan menghilangkan akal. Barang siapa yang meminum minuman khamr atau minuman yang memabukkan, maka hukumannya atau hadnya adalah sebanyak 40 kali atau dicambuk, didera sebanyak 40 kali. Jadi had atau hukuman bagi peminum minuman keras atau peminum khamr
itu adalah dicambuk atau didera, dijilid sebanyak 40 kali. Dan boleh melebihkan hingga sampai 80 kali, yaitu dengan jalan takzir. Takzir itu adalah hukuman balasan yang ditetapkan oleh hakim. Nah, di antara dalil yang menegaskan keharaman minuman keras ini adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan meminum minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nauzubillah ya. Di sini jadi benar-benar setan itu begitu menggoda sengaja ya, merayu manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji itu, perbuatan meminum minuman keras dan berjudi ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Jadi banyak atau sedikit ya tetap haram kita mengkonsumsi khamr. Kemudian, apa had minum khamr atau hukuman minum khamr? Nah, had minum khamr, sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya khamr, mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman had, baik ia mengkonsumsi sedikit atau banyak. Ya, seperti tadi sudah disinggung ya. Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Anas bin Malikin anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utiya birojulin qad syaribal khamru fajaladahu bijaridaini nahwa arba'in. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an dihadapkan kepada Nabi seseorang yang telah minum khamr. Kemudian beliau menjilidnya dengan 2 tangkai pelepah kurma, kira-kira 40 kali. Menjilid itu ya mendera ya, memukul, memecut. Sebanyak 40 kali dengan 2 tangkai pelepah kurma. Nah, ini menjadi rujukan ya, menjadi dalil bagaimana Rasulullah memberikan contoh hukuman terhadap orang yang minum khamr. Nah, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamr. Nah, berikut ringkasannya di antara pendapat para ulama. Yang pertama adalah pendapatnya mayoritas ulama atau jumhur ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras ini adalah 80 kali. Alasan mereka bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khattab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman atau had khamr. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minuman had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Nah, dari kesepakatan inilah selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi peminum khamr adalah cambuk sebanyak 80 kali. Jadi ini adalah mazhab sahabi yang dijadikan rujukan, kesepakatan para sahabat yang dijadikan rujukan bahwa hukuman bagi peminum khamr itu adalah cambuk sebanyak 80 kali. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa jumlah had minuman khamr adalah 40 kali cambuk. Jadi kalau Imam Syafi'i itu berpendapat 40 kali cambuk, melihat terhadap hadis yang tadi juga Rasulullah memukul 40 kali dengan 2 pelepah kurma. Tapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kalinya itu merupakan takzir. Takzir itu tadi sudah Ibu sampaikan hukuman balasan yang ditetapkan oleh imam. Jadi ini adalah merupakan hak imam atau hakim. Nah, jadi
Tetap hukumannya adalah 40 kali menurut Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Zahiriyah. Kalaupun mau ditambah 80 kali, yang 40 kalinya itu adalah merupakan takzir, bukan had, begitu. Nah, alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamr ini bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya. Itu adalah alat yang bisa digunakan. Kemudian, apa hikmah diharamkannya minuman khamr? Hikmah diharamkannya meminum khamr itu adalah yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum khamr. Peminum khamr yang sudah sampai level pecandu tidak akan mampu menghindar dari tindak kejahatan atau kemaksiatan. Karena khamr merupakan induk segala macam bentuk kejahatan. Maka ketika khamr diharamkan dan kebiasaan meminumnya bisa dihilangkan, secara otomatis berbagai tindak kejahatan akan sirna atau paling minimal itu menurun drastis. Jadi kalau orang sudah kecanduan, dia akan nagih terus, apapun segala cara dihalalkan. Dia bisa mencuri, dia bisa merampok, bahkan sampai dia bisa membunuh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, supaya dia bisa mendapatkan uang untuk mendapatkan khamr, atau misalkan mendapatkan narkoba dan sebagainya. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minum khamr, seperti busung lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit berbahaya lainnya. Jadi, nauzubillah, minum khamr ini bisa mengakibatkan penyakit yang parah terhadap seseorang, bahkan sampai hilang ingatan, nauzubillah. Lalu yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Sebagaimana maklum tadi sudah Ibu sampaikan bahwa khamr itu selain mengakibatkan berbagai macam penyakit, juga menjadi mental pecandunya tidak stabil. Pencandu khamr itu akan mudah tersinggung dan salah faham, hingga dirinya akan selalu diselimuti kebencian dan permusuhan. Na'udzubillah. Lalu yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala. Karena khamr akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Hati pecandu khamr hari demi hari akan semakin jauh dari Allah. Hatinya gelap, keras, hingga ia tidak sungkan melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, perbuatan lainnya adalah mencuri. Apa yang dimaksud dengan mencuri? Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Dari arti bahasa ini muncul ungkapan fulan istaraqo as-sam'a wa an-nazara. Si fulan mencuri pendengaran atau penglihatan. Gitu ya. Jadi mencuri itu mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Nah, sedangkan menurut istilah syarak, mencuri itu adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Atau pengertian lain, orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, jika harta tersebut mencapai suatu nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Jadi yang namanya mencuri itu adalah mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, dia tidak punya andil apapun terhadap barang itu, mencurinya itu mencapai nisabnya dan diambil dari tempat penyimpanannya, begitu ya. Nah, itu secara lengkapnya. Nah, berpijak dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had, artinya adalah dia melakukan praktik pencurian dan dia akan dikenakan had apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Jadi artinya dia adalah seseorang yang sudah balik dan berakal. Jadi tidak dikenakan had apabila dia masih kecil, ya belum balik, atau dia orang yang kehilangan akalnya atau orang gila. Yang kedua adalah barang yang dicuri milik orang lain. Jadi dia benar-benar tidak punya hak terhadap barang itu. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Nah ya, jadi ini untuk membedakan dengan perampokan. Kalau perampokan itu kan terang-terangan. Jadi kalau mencuri itu dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Tidak berusaha, dia tidak ketahuan oleh si pemilik barang. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Jadi kalau misalkan barang itu ada ditemukan di jalanan atau di tempat lain, tempat umum, itu bukan mencuri namanya, tapi dia menemukan barang itu gitu ya. Nemu barang namanya, bukan mencuri barang. Tapi nemu barang juga tidak semata-mata langsung menjadi miliknya, dia harus menyebarkannya begitu ya, tidak langsung dia miliki.
Sedangkan kalau mencuri itu memang disimpan di tempat yang memang penyimpanannya, begitu ya, sengaja dia mengambil. Yang kelima, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jika pencuri memiliki andil kepemilikan, misalkan orang tua mencuri harta anaknya, maka orang tua itu tidak dikenai hukuman had, walaupun dia mengambil barang anaknya yang melebihi nisab pencurian, karena orang tua punya hak dari harta anaknya, begitu. Yang keenam, barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab, jadi mencapai jumlah batas minimal pencurian ya, batas minimal nisab itu. Praktik pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka pelakunya tidak dikenai had. Jadi kalau tidak memenuhi syarat di atas itu tidak dikenai had. Tapi hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir. Jadi kalau misalkan kurang dari 1 nisab, ya bukan berarti bebas dari had atau dari hukuman, tapi hakim nanti yang memutuskan berdasarkan hasil ijtihadnya untuk menetapkan hukuman apa yang pantas baginya, begitu ya. Kemudian pembuktian praktik pencurian. Nah, di samping syarat-syarat tadi, had mencuri itu tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini secara sara dia telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh itu, orang yang dituduh mencuri itu harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Jadi tidak semata-mata sembarangan menuduh orang lain mencuri, tapi harus ada 2 orang saksi yang adil. Kalau ada 2 orang saksi ini yang adil, maka tentu bisa ditetapkan had mencuri. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Jadi si pelakunya dia memang mengakui, iya betul saya sudah mencuri, begitu ya, maka had bisa ditetapkan. Yang ketiga, sumpah dari si penuduh. Jadi jika terdakwa pelaku pencurian itu dia menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, jadi dia menolak tapi dia juga tidak mau bersumpah, maka bersumpahnya itu hak bersumpahnya berpindah kepada penuduh, ya. Nah, dalam situasi semisal ini, misalkan si penuduhnya berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian, gitu ya. Jadi orang yang dituduh dia disuruh bersumpah, dia menolak, tidak, saya tidak mencuri. Silakan coba, kamu berani untuk sumpah? Dia tidak berani, lalu berpindah kepada penuduh. Betul, kamu menuduh dia pencuri, betul dia memang sudah mencuri? Berani kamu bersumpah? Berani, misalkan orang yang menuduh, maka berarti sudah dikenakan had itu terhadap si pencuri, begitu. Selanjutnya adalah had mencuri. Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, maka berarti pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan, ya, hadnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38, wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasabana kalam minallahi wallahu azizun hakim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Jadi dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa hukuman bagi pencuri baik laki-laki maupun perempuan adalah potong kedua tangannya, ya, potong tangan keduanya. Artinya adalah bagi laki-laki maupun perempuan, ya, sama saja. Ayat tadi menjelaskan had pencurian secara umum, ya. Jadi masih umum, ya, potong tangannya. Adapun teknis pelaksanaan had pencurian yang lebih rinci, lebih detail dijelaskan dalam hadis Rasulullah berikut. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi syarik in syaraqa faqta'u yadahu summa in syaraqa faqta'u rijlahu summa in syaraqa faqta'u yadahu summa in syaraqa faqta'u rijlahu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencuri. Kata Rasulullah, jika ia mencuri kali pertama, berarti sebelumnya belum pernah mencuri, potonglah 1 tangannya. Kemudian jika ia mencuri kali kedua, berarti kedua kalinya, potonglah salah 1 kakinya. Jika ia mencuri kali ketiga, potonglah tangannya yang lain. Jika ia mencuri kali keempat, potonglah kakinya yang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wa Asar. Nah,
Bersandar pada hadis tersebut, sebagian ulama diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri itu mengikuti urutan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah. Yang pertama, hukumannya adalah hadnya potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali. Jadi kalau pertama kali mencuri, potong tangan kanannya. Yang kedua, potong kaki kirinya jika pencurian dilakukan untuk kali kedua. Jadi silang ya. Mencuri pertama, potong tangan kanan. Mencuri kedua, potong kaki kiri. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga. Potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat. Jadi tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Gitu. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukumannya bagi pencuri adalah takzir. Jadi ditetapkan oleh hakim dan dia dipenjarakan hingga bertobat. Kedua tangannya sudah tidak ada, kedua kakinya juga sudah tidak ada, maka selanjutnya adalah imam, hakim yang menetapkan. Nah, sebagian ulama diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan kaki ini hanya berlaku sampai pencurian kedua. Jadi mencuri pertama potong tangan kanan, mencuri kedua potong kaki kiri, begitu ya. Nah, sedangkan untuk pencurian ketiga dan seterusnya hukumannya adalah takzir. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Kalau tadi Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat mengikuti yang tadi hadis Rasulullah ya, potong tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan, kemudian masih mencuri maka dikenakan takzir. Sedangkan pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mencuri pertama tangan kanan, kedua kaki kiri, selanjutnya adalah untuk ketiga dan selanjutnya hukumannya adalah takzir. Itu perbedaannya. Kemudian nisab atau kadar barang yang dicuri atau batas minimal barang pencurian. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait nisab atau kadar minimal barang yang dicuri. Jadi kalau dalam masalah fikih jangan kaget, kalian tentu akan mendapatkan banyak perbedaan pendapat atau ikhtilaf ya. Tapi ini tidak apa-apa, kita tinggal melihat bisa mengikuti salah satu imam madhab begitu ya, mencari mana yang lebih kuat. Menurut madhab Hanafi, nisab barang curian itu adalah 10 dirham. Jadi madhab Hanafi berpendapat nisabnya itu adalah 10 dirham. Sedangkan mayoritas ulama, jumhur ulama, nisab barang curian itu adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Jadi ini menurut jumhur ulama. Nah, adapun tentang harga dinar atau dirham ini tentu selalu berubah-ubah harga perak ini ya, atau harga dinar emas ini. Nah, 1 dinar emas itu diperkirakan seharga 10 sampai 12 dirham. 1 dinar 10 sampai 12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, 1 dinar itu setara dengan 13,36 gram emas. Ya, jika disetarakan dengan emas. Nah, maka kalau melihat perbandingan ini ya, jadi diperkirakan nisab barang curian itu adalah seberat 3,34 gram emas atau 1/4 dinar. Kalau kita melihat misalkan harga emas 500.000 misalkan ya, tinggal dikalikan saja 3,34 gram emas dikalikan 500.000, 1.670.000. Jadi ya kalau 500.000 misalkan ya, maka kalau mencapai besaran itu minimalnya maka had dikenakan begitu ya. Kalau tidak mencapai bukan berarti terbebas dari hukuman, tapi tidak dikenakan had mencuri, tidak dikenakan hukum potong tangan ya, akan tetapi dikenakan takzir, hukum yang ditetapkan oleh imam begitu ya. Nah, dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama terkait penetapan had nisab 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, serta hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Aisyah qalat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqta'u syariqa fi rub'i dinarin fasa'idan. Dari Aisyah, Rasulullah menjatuhkan had potong tangan pada pencuri 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha haddatsathum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuqta'ul yadu fi rub'i dinarin. Rawahul Bukhari. Bahwa Sayyidah Aisyah menceritakan kepada para sahabat dari Nabi bersabda, tangan dipotong pada pencurian 1/4 dinar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, inilah yang dijadikan hujah untuk menetapkan batas minimal atau nisab pencurian, begitu ya. Sehingga berpendapat batas minimalnya adalah 1/4 dinar. Kemudian bagaimana dengan pencuri yang dimaafkan? Nah, ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Nah, karena had pencuri itu merupakan hak hamba, yaitu hak pemilik barang yang dicuri. Nah, jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba menjadi hak Allah. Nah, dalam situasi seperti ini, had tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa had pencuri itu merupakan hak hamba, hak milik barang yang dicuri. Ya. Jadi kalau misalkan ibu kehilangan barang, maka ibu berhak menuntut menetapkan si pencuri itu dikenakan had. Ya. Akan tetapi kalau misalkan ibu memaafkan, maka bisa tidak dikenakan had asal ibu belum melaporkannya. Ya, jadi belum memperkarakannya. Tapi kalau sudah ibu laporkan, sekalipun ibu memaafkan, maka itu tidak bisa dimaafkan, tidak bisa bebas dari had. Karena sudah berpindah dari hak hamba menjadi hak Allah. Jadi kalau belum diperkarakan masih hak pemilik barang yang dicuri, tapi kalau sudah dilaporkan itu sudah menjadi hak Allah. Hukum harus ditegakkan, begitu ya. Nah, dalil yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i berikut. An Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'afaul hududa fima bainakum fama balaghani min haddin faqad wajib. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda, maafkanlah had selama masih berada di tanganmu. Adapun had yang sudah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan. Artinya di sini Rasulullah menekankan bahwa kalau mau memaafkan, maka selama masih berada di tangan kita, artinya belum diperkarakan, belum disampaikan kepada Rasul, belum disampaikan kepada hakim. Rasulullah sebagai hakim pada saat itu yang menentukan, yang memutuskan perkara. Maka kalau sudah sampai kepadaku, kata Rasulullah, berarti sudah dilaporkan, maka itu wajib dilaksanakan, begitu ya. Nah, karena itu sudah menjadi hak Allah, jadi hukum harus ditegakkan, begitu. Kemudian, apa hikmah had bagi pencuri? Hikmah dari had mencuri antara lain yang pertama, seseorang itu tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Pertama, dia akan menerima sanksi moral, dia malu sudah melakukan pencurian, sekaligus dia juga mendapatkan sanksi yang merupakan hak Adam yaitu had, sekaligus dia akan mendapatkan hukuman, ya. Yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam itu benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlah, tapi lebih dari itu. Saat harta tersebut telah dimiliki secara syah melalui jalur halal, maka ia akan mendapat jaminan perlindungan. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri itu selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan menimbulkan, ya, memunculkan sifat malas. Nah, sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ya. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang cepat, yang instan, padahal itu adalah dilarang. Nauzubillah. Yang keempat, membuat jera si pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rizki yang halal, ya. Dia kapok, dia jera, ya, terhadap had tersebut, akhirnya dia berpikir untuk mencari rizki yang halal. Nah, ini adalah hikmah dari adanya had mencuri. Kemudian yang terakhir adalah penyamun, perampok, dan perompak, ya. Ada penyamun, ada perampok, dan ada perompak. Nah, apa artinya?
Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk orang yang mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Wahbah Zuhaili, ahli usul, mendefinisikan setiap tindakan dan aksi yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil harta dalam bentuk yang biasanya korbannya tidak mungkin untuk meminta bantuan dan pertolongan. Ya. Nah, jadi yang namanya menyamun, merampok, dan merompak itu adalah mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata, bahkan terkadang disertai dengan pembunuhan, begitu ya. Jadi itu adalah menyamun, merampok, dan perompak ya. Orangnya yang melakukannya, pelakunya disebut penyamun, perampok, dan perompak, begitu. Jadi beda dengan mencuri. Kalau mencuri itu diam-diam ya, tidak menggunakan cara kekerasan atau tidak sampai mengancam ya. Jadi itu bedanya. Nah, kemudian perbedaan antara menyamun, merampok, dan merompak itu ya, itu adalah pada tempat kejadiannya. Kalau menyamun dan merompak itu terjadi di darat, sedangkan merompak itu dilakukannya di laut. Nah, beda menyamun dan merampok. Kalau menyamun itu di tempat yang sepi ya, atau bisa dikatakan begal ya. Kalau merampok itu di tempat yang ramai. Jadi menyamun dan merampok sama-sama di darat, tapi menyamun di tempat sepi, kalau merampok itu di tempat yang ramai, di pasar, di jalanan misalkan ya. Nah, dalam kajian fikih, praktek menyamun, merampok, dan merompak ini masuk dalam pembahasan hirobah ya, atau kot utorik, penghadangan di jalan, menjegal, membegal begitu ya. Nah, kemudian hukum menyamun, merampok, dan merompak. Seperti diketahui bahwa merampok, menyamun, atau begal, dan merompak itu merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Jadi lebih berat dari mencuri ini ya, bukan hanya harta yang diancam tapi juga jiwa. Kalau seseorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri tentu saja. Karena dalam praktek perampasan harta ada unsur kekerasan. Jadi selain dia kehilangan barang, dia juga disertai dengan unsur kekerasan, na'udzubillah ya. Nah, jika perampas harta sampai membunuh korbannya, ya sudah merampas, membunuh pula, maka dosanya menjadi lebih besar lagi karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan agama. Nah, maka wajar jika perampok, penyamun, dan perompak itu mendapatkan hukuman ganda. Ia dikenai had dan diancam hukuman akhirat yang berupa azab dahsyat. Nauzubillah. Allah berfirman, walahum fil akhirati azabun azim. Artinya, dan di akhirat mereka para penyamun itu mendapat azab yang besar. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian apa had perampok, penyamun, dan perompak? Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33 dijelaskan, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum minan khilafi aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, artinya secara silang. Atau dibuang dari negeri, tempat kediamannya, diasingkan. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Mereka pun akan mendapat azab yang besar. Begitu ya. Nah, ini pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi ya. Dia melakukan perbuatan mencemari ya, memeresahkan begitu ya. Itu berarti sudah memerangi Allah dan Rasul-Nya, dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Nah, berdasarkan ayat tadi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33, maka had merampok, menyamun, dan merompak ditegaskan dari ayat tersebut, yaitu berupa potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Nah, itu adalah yang bisa dipetik dari ayat tadi. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai had yang disebutkan dalam ayat tersebut. Apakah
isi atau hukuman-hukuman tadi itu bersifat tauzi'i, di mana satu hukuman disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, atau had tersebut bersifat takhir sehingga seseorang hakim bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan hukuman yang ada, ya. Jadi kan tadi disebutkan dalam ayat tadi ada hukum potong tangan dan kaki secara menyilang, ada hukuman salib, ada hukuman bunuh, ada hukuman pengasingan. Nah, apakah hukuman itu tauzi'i, disesuaikan dengan perbuatannya, berarti mana yang lebih pantas sesuai dengan perbuatannya, ataukah tahiri, hakim itu bisa memilih salah satu di antara hukuman-hukuman tersebut. Nah, jumhur ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 33 itu bersifat tauzi'i. Artinya disesuaikan dengan kadar kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, ya. Jadi hadnya itu, hukumannya itu dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatannya. Nah, berikut simpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait had yang ditetapkan untuk perampok, penyamun, dan perompak. Jadi, simpulan pendapat para ulama, yang pertama, jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Nah, jadi kalau seseorang merampas harta orang lain, dia merampas sekaligus dia membunuh juga, maka hadnya itu adalah dihukum mati kemudian disalib. Nauzubillah. Ini paling berat. Yang kedua, jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain, jadi dia tidak sampai mengambil, keburu ketahuan misalkan, tapi dia membunuhnya karena dia takut ketahuan lalu kemudian dibunuh, begitu ya, orang yang melihatnya, maka hadnya adalah dihukum mati. Dia sudah membunuh, berarti dibunuh kembali, begitu ya. Yang ketiga, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, jadi dia hanya merampas harta saja, tidak membunuh, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Jadi tangan kanan dengan kaki kirinya misalkan, atau tangan kiri dengan kaki kanannya, jadi menyilang. Kemudian yang keempat, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal karena ia hanya ingin menakut-nakuti, ya, atau kalau ia akan melancarkan aksi jahatnya, ia tertangkap lebih dulu, ya. Jadi dia mau merampas tapi keburu ketahuan, begitu ya. Jadi tidak sampai mengambil, tidak membunuh juga, ya. Maka dalam keadaan seperti ini ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya, begitu ya. Ini yang paling ringannya. Nah, perlu dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan had bukan kisos, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh keluarga korban, ya. Nah, jadi kalau dalam kisos itu kan kalau dimaafkan bisa digantikan dengan diat, begitu ya. Nah, tapi kalau di sini tidak bisa, ya. Kalau hukuman mati bagi perampok itu, ya, tidak dapat gugur apabila dimaafkan, tetap harus ditegakkan, begitu ya. Nah, sebagian ulama salaf berpendapat bahwa had perampok, menyamun, merompak yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 33 bersifat tahyiri. Nah, ada juga yang berpendapat yang tadi itu salib, membunuh, ya, kemudian salib, dibunuh, kemudian potong tangan secara silang, diasingkan, itu sifatnya adalah bukan tauzi'i, akan tetapi tahyiri. Jadi hakim boleh memilih salah satu di antara jenis hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jadi ada dua pendapat, ya, tapi mayoritas berpendapat seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian bagaimana dengan perampok, penyamun, dan perompak yang bertobat? Nah, tobatnya perampok, penyamun, dan perompak setelah tertangkap itu tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Jadi kalau sudah tertangkap, hukum harus tetap ditegakkan. Namun jika mereka bertobat sebelum tertangkap, misalkan dia menyerahkan diri dan menyatakan tobat dengan kesadaran sendiri. Jadi dia belum tertangkap tapi dia sadar bahwa ini adalah perbuatan salah. Lalu dia menyerahkan diri sendiri. Ya, dia menyesali perbuatannya. Baru di sini adalah bisa menggugurkan had baginya, begitu ya. Nah, hal ini didasarkan pada firman Allah, illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya. Jadi
Allah mengampuni ya orang-orang yang bertobat sebelum dapat menguasai mereka. Artinya mereka memang menyadari sendiri ya perbuatannya itu adalah perbuatan salah sampai menyerahkan dirinya, baru itu bisa terbebas dari had ya. Nah, diisyaratkan dalam ayat tersebut bahwa Allah akan mengampuni mereka, perampok, penyamun, dan perompak yang bertobat sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa had yang merupakan hak Allah itu dapat gugur jika yang bersangkutan bertobat sebelum tertangkap, begitu ya. Tapi kalau sudah tertangkap, dia bertobat, ya, maka itu tidak bisa menggugurkan hadnya, karena bisa saja belum tentu tobatnya itu adalah dia benar-benar bertobat, tapi itu hanyalah modus misalkan ya, supaya dia ingin terhindar dari had, begitu ya. Makanya kalau sudah tertangkap ya harus ditegakkan ya. Nah, kemudian apa hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak? Nah, ini hikmahnya ini sama dengan hikmah pengharaman mencuri ya, yaitu untuk menjaga harta milik seseorang ya. Kemudian untuk membuat efek jera terhadap seseorang ya, kemudian untuk menghindarkan seseorang dari sifat malas, begitu ya. Nah, itu untuk menghindarkan seseorang dari mendapatkan harta yang tidak halal, begitu ya. Nah, itu sama dengan hikmah pengharaman merampok, itu sama dengan hikmah pengharaman mencuri, ya. Nah, anak-anakku, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini, ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan kita berharap semoga badai COVID-19 cepat berlalu, cepat punah, dan kita bisa menjalani aktivitas kembali seperti biasanya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.